person gak sih? Every person will say that. Tapi personal buat diri gue kayak apa ya? Jangan stuck dong gitu. Lo harus maju anjir. Kalau buat keluarga sih makasih, kayak udah sabar ngadepin gua, atau mungkin gua batuk atau segala macem, tapi mereka tetap sabar. Kalau untuk teman-teman gua mungkin ya thank you so much, itu aja sih. Buat orang tua, mohon maaf di tahun ini banyak kekecewaan yang saya buat, terutama belum bisa membanggakan. Tapi janji nanti saya akan bisa membanggakan. Terutama buat pacar saya yang tahun ini. Terima kasih udah hadir di tahun ini, membuat merasa sangat bahagia di tahun 2022 ini. Teman-teman aku yang saat ini teman-teman baru aku di perkuliahan, terima kasih sudah menemani saya, sudah menemani ke hektikan dan masa adaptasi saya di Bandung ini. Terus apa lagi ya? Makasih juga buat teman-teman SMA aku yang walaupun kita udah pada jauh-jauh, tapi kita masih manage waktu untuk ketemu dan main. Buat healing gitu. Terus kalau buat keluarga aku sih ya udah deh, mantap, terima kasih sudah menerima aku apa adanya. Gitu deh, udah gitu aja sih. Buat pacar, aku malu. Enggak sih, enggak malu. Kalau buat pacar, kuat-kuatin deh LDR-nya gitu. Buat keluarga, temen, maaf banget kalau misalnya gue banyak bikin salah. Maaf banget kalau sering nyusahin kalian atau bikin sakit hati, ada kata-kata yang gak enak di tahun ini. Kayaknya kita saling introspeksi diri aja sih ya, Ma, Papa. Sebenarnya kalau untuk masalah salah-salahan udah nggak bisa, kayak udah nggak ada poinnya gitu loh untuk nyalahin siapa yang salahnya gitu. Jadi kayak mungkin kita perbaikin diri dulu aja masing-masing, habis itu baru kalau misalnya kalian mau nge-reach out ke aku lagi boleh, kalau udah stabil. Terus itu buat mama papa. Kalau untuk teman-teman aku mungkin lebih diperbanyak ngobrolin hal-hal yang berguna sih. Jadi kayak kita jangan kebanyakan main. Kayak 2023 tuh kita harus sukses bareng-bareng sih. Terus untuk mantan, kalau mau balikan gue masih mau sebenarnya, tapi kesalahannya jangan diulangin lagi gitu. Tapi jangan balikan sih kalau bisa. Terus mungkin buat diri aku sendiri juga, 2023 tuh just accept yourself the way you are aja. Kayak gak semuanya harus sesuai sama ekspektasi lo kok. Kayak kalau misalnya emang gagal atau nggak bisa ya udah, kayak jangan dipikirin banget. Gitu aja. Ya yang pasti buat yang pertama buat keluarga gue lah gitu ya. Ya pokoknya gue mengucapkan terima kasih dan banyak bersyukur ya, karena bener ya, orang pernah bilang kan lu pernah dengar pasti kan kayak family come first ya, dan itu tuh bener adanya kalau di gue ya gitu. Itu bener adanya. Jadi ketika tadinya tuh gue berpikiran ketika gue ada masalah apapun itu di luar, itu yang bisa nyelesain itu ya yang di luar gitu. Ternyata keluarga juga bisa gitu, dan gue tuh baru ngerasain hal ini ya kurang lebih 2 tahun inilah gitu. Ternyata keluarga gue tuh seru ya gitu, dia bisa ngebantu gue keluar dari apapun problem gue di luar sana, meskipun mereka nggak tahu nih sebenarnya si problemnya itu gitu. Cuman ketika gue sharing ke mereka, gue ngobrol ketemu sama mereka tuh somehow hilang aja gitu si problem gue di luar gitu.
Terus juga gue juga banyak mau ucapin terima kasih juga ya sama teman-teman gue kayak lo terus yang di mana-mana gitu kan, karena udah ada lah menemani gue sepanjang tahun ini gitu. Meskipun ya kayak Mute kan susah ya, sibuk banget ya gitu. Cuman ya gue bersyukur gitu. Kalau ketemu dia ya mood gue bisa naik gitu. Seperti itu ya. Gitu aja sih. Intinya makasih dan banyak bersyukur gitu. Gue dikelilingin sama circle yang baik, suportif gitu. Nggak judging, itu salah satu ini sih anugerah sih buat gue. Nomor satu mah buat ibu sehat selalu, buat bapak sama sehat selalu. Maaf sampai sekarang belum bisa nyenengin, belum bisa ngebuat bangga, belum bisa ngedidik adik-adik biar sukses. Terus buat istri sabar, tawakal, semua juga ada jalan keluar. Suatu saat ada titik terindah, itulah pencapaian hidup. Pesan-pesannya harus lebih baik dari yang kemarin. Yang gue dapetin dalam hal apapun. Yang gue dapetin sih gue ngerasa disayang aja sih setelah gue kenal banget sama si Gigi. Kayak gue ngerasa diperhatiin banget gitu loh dalam segi apapun. Ada baru pertama masuk kuliah tuh kayak pertama kali tahu banyak dramanya perkuliahan tuh, kaget. Akhir-akhir tahun ini tuh aku baru bisa belajar untuk terbuka sama orang. Kayak bisa dimulai dari kayak aku udah mulai terbuka sama temen-temen aku, terus aku udah bisa mulai ngobrol sama orang, mulai kenalan sama orang, jadi kayak udah less introvert lah gitu. Hal barunya tentu dengan pindah ke lingkungan baru, lingkungan yang baru, terus kayak culture-nya yang baru, lebih ke orang-orang yang baru yang kayak oh ternyata di sini tuh kayak gini loh, kayak gitu. Keharmonisan gue sama orang tua gue. Dulu tuh sempat gara-gara yang sama si pacar yang toksik ini akhirnya dijauhin, akhirnya bisa baikan di tahun ini sampai punya komunikasi yang bagus, hubungannya bagus banget sekarang. Itu hal baru sih buat gue di tahun ini. Gue kan udah lama banget ya nggak punya hubungan yang bisa dibilang deket banget lah sama lawan jenis ya gitu. Nah di 2022 ini gitu gue akhirnya ngerasain lagi gitu hal yang memang gue udah lama banget gitu nggak ngerasain. Oh ternyata rasanya punya hubungan spesial tuh gini loh gitu. Nah itu aja sih paling hal baru yang gue dapetin gitu. Daya abi mah lempeng-lempeng wae, nggak ada yang aneh. Mungkin penyesalan yang gue lakuin kenal JJ juga sih, karena suatu saat kita pasti bakalan pisah dan gue tuh paling nggak suka sama perpisahan gitu sih. Enggak ada. Penyesalan mungkin yang belum dilakuin itu kayak masih suka malas. Masih suka malas dan masih suka mungkin menyia-nyiakan waktu ya. Iya, menunda-nunda waktu. Terus akhirnya repot sendiri deh. Penyesalan sih tahun ini skip kuliah. Iya, gue skip 1 semester tahun ini dan nyesel banget kenapa nggak dilanjutin. Sebenarnya nyesel aja sih, kayak aku lumayan nyesel ikut mama pindah ke Bandung karena ujung-ujungnya dia balik ke Jakarta lagi, terus aku jadi sendiri di Bandung. Kenapa ninggalin? Enggak. Terus itu aku lumayan nyesel karena sebenarnya kalau mau nyari potensi lebih luas, kayaknya di Jakarta aku mikirnya aku mungkin bisa nyari potensi yang lebih besar di Jakarta. Tapi
nggak nyesel juga sih, karena di Bandung kan jadi ada teman-teman baru, jadi ada apa sih, kayak skill-skill baru lah. Karena aku tuh baru pertama kali kerja pas di Bandung, kayak nyesel nggak nyesel. Yang pasti sih waktu gue ketipu ya gitu. Gue nyesel banget ngasih kode OTP. Itu harusnya gue gak ngasih kode OTP anjir. Terus gue gak nyebutin 16 digit kartu debit gue, bangsat. Itu sih yang paling gue nyesel sih. Sampai detik ini tuh gue masih inget banget gimana cara dia nelfon. Terus gue buka dompet, gue kasih tahu tuh 16 digit. Terus ada kode OTP masuk, gue kasih tahu sekian. Terus akhirnya duit gue hilang gitu kan. Itu sih yang paling nyesel sih, itu doang sih. Penyesalan mah nggak ada. Saya jarang nyesel, yang udah dijalanin makanya udah saya pikirin. Sebelum saya injek, saya udah pikirin sebab hasilnya nanti gimana. Jadi saya udah bener-bener saya pikirin, nggak sampai terserah nanti, nantinya gimana baru saya injek. Itu ya dipikirin dulu, kalau kita injek gini nantinya gimana, mau kemana, jadinya gimana, itu udah dipikirin. Jadi nggak kayak anak sekarang, ada terserah nanti, hajar aja gitu. Saya emang enggak. Oh, alhamdulillah enggak. Cuman ya bersyukur ya tadi, I'm still alive. Walaupun kayaknya gue udah mati gitu dalam, tapi ya itu alay sih, cuman kayak gitu perasaan gue sekarang. But thanks God I still alive lagi. Bersyukur bisa bertahan. Congrats. Oh jelas, saya sangat bersyukur mendapatkan pacar saya yang sekarang. Teman-teman aku nggak tahu ya, kayak teman-teman aku tuh berharga buat aku. Kayak I'm still trying to be better for them. Mungkin mereka juga kita masih ada rasa yang saling kesel satu sama lain. Tapi kayak just to let you guys know, I'm still trying to be better. Jadi kayak please jangan musuhin gue. Yang pasti ini ya, kita mulai dari pekerjaan. Nah, gue bersyukur banget di kantor gue yang sekarang, gue ketemu sama lingkungan yang support gue banget gitu. Terlebih atasan gue itu nggak kayak atasan sih, dia benar-benar support gue gitu. Bahkan dia yang ngikutin cara kerja gue gitu. Dia menyesuaikan, oh si Amnu senangnya kerjanya kayak gini, dia ngikutin gitu. Terus selain itu gue juga ketemu sama seseorang gitu yang mana benar-benar ya nambah semangat baru lah di hidup gue gitu. Yang tadinya mungkin gue hambar ya sama lawan jenis gitu. Cuman ketemu sama dia, gue kayak bangkit anjay gitu ya. Ya jadi gue nggak senang sih, terlebih di paruh kedua berarti 6 bulan terakhir gitu. Gue ngerasa feel alive, hidup kembali lah gitu. Syukur udah kebikin rumah. Ya, pendapatan parkir meskipun ya begitulah, minim, kita syukur ya. Nggak ada, semuanya dilupain deh kayaknya. Apa ya? Sebenarnya semuanya nggak terlupakan sih. Kayak tiap main sama mereka tuh pasti seru-seru aja. Jadi kayak nggak ada yang terlalu up banget gitu lah momennya. Jadi kayak semuanya aku inget pasti. Ada satu momen gue kayak bonding gitu sama teman-teman kerja, sama pacar gue juga. Kita camping gitu, terus seru banget ya. Waktu di Jakarta, tapi sama JJ juga. Waktu sama JJ, gue itu lagi burn out parah, terus gue jalan kayak definisi jalan, terus gue nemu taman, akhirnya gue luapin di taman itu, terus JJ kayak diem aja gitu, ngeliat gue sehancur itu. Ketemu dia deh, itu doang. Semua tahun ini ingetnya cuma dia doang. Iya, itu sih paling momen ketika dia care sama gue gitu kan. Ya pokoknya gue lagi enjoy momen saat ini sih. Itu gue nggak bisa lupa banget.
setiap momen nggak ada yang bisa dilupain, semua langsung lupa saya mah. Soalnya momen ganti lagi lucu lagi. Ulang tahunan cucu. Yang kedua, Kesan 2022 apa ya? Tahun yang unik, banyak pengalaman baru, cara pendewasaan yang cukup unik gitu buat saya sendiri. Nano-nano banget. Happy-happynya juga ada, terus sedih-sedihnya ada, traumanya juga ada. Jadi nano-nano banget deh tahun ini. Tapi dari tahun ini juga surprisingly jadi banyak belajar sih. Kesannya di tahun 2022 ini banyak banget hal baru, hal yang unexpected, hal yang bikin gue banyak belajar. Buat pesannya, gokil sih tahun ini, keren. Kesannya sebenarnya 2022 ini lumayan roller coaster sih. Kayak itu tadi dari toxic relationship, terus tahu-tahu keluar, terus ketemu teman-teman baru. Jadi kayak sebenarnya lebih banyak kesan senangnya sih daripada sedihnya. Kesan untuk 2022 ini jujur awalnya berat gitu kan. Cuman gue bisa ngelaluin itu semua dengan gue kenal sama si A, gue kenal sama si B, ketemu teman-teman gue gitu. Secara nggak langsung itu ngasih semangat gitu buat gue ngelakuin. Karena kan gue awal 2022 aja tuh gue resign. Terus gue struggling nyari kerjaan segala macem. Akhirnya gue dapat kerjaan. Terus gue ketipu gitu kan. Terus gue ketemu. Jadi ya bisa dibilang roller coaster lah. 2022 roller coaster. Kesan 2022-nya senang Abi mah. Iya menyenangkan, iya mah Abi mah. Peace. Bangsat aja gitu, kayak aneh banget sumpah. Kayak hidup gue tahun ini kayak roller coaster parah. Kayak lo banting naikin lagi, banting naikin lagi, kayak orang-orang pergi, orang-orang datang, kayak anjing. Sorry, ngomong kasar nggak boleh. Oh, nggak apa-apa. Kayak anjing lo gitu, kayak gue kayak udah kayak mainan gitu gak sih? Untuk 2023 semoga bangsat sih pasti mungkin ya, tapi semoga gue bisa handle lebih baik lagi sih. Ternyata kayak gini kehidupan. Buat 2023 sih ya semoga sama, makin banyak pengalaman baru, cuman ya kurangin masalah deh. Untuk tetap jadi diri sendiri, terus tetap di jalan yang lurus. Maksudnya tidak mudah terpengaruh hal-hal yang tidak baik gitu. Terus juga apa ya, keep the real one close. Semoga semua hal yang gue lakuin sekarang tuh, gak gue doang sih, semoga semua yang orang-orang di dekat gue lakuin sekarang buat di tahun depannya semoga makin lebih berjalan baik. Semuanya dikasih lancar deh pokoknya tahun depan, semoga. Amin. Semoga lebih cinta diri sendiri aja. Please be nice. Dan gue pengen sih ngelanjutin yang 3 bulan ini lagi gue build, lagi gue bangun. Itu berlanjut, continue di 2023 gitu, tanpa ya mungkin kalau ada hambatan sih pasti, cuman jangan sampai ada hambatan yang berarti gitu. Harapan saya mah lebih banyak istighfar sih. Soalnya ngelihat bencana kayak gitu, terus ada angin, ada longsor, ada banjir, lebih ke istiqoroh aja, banyakin sembahyang, sholat, zikir, kalau bisa saling membantu, itu intinya mah. Entos we. ya mudah-mudahan lah tahun yang akan datang lebih baik.